supply chain management. Tidak lupa salawat dan salam ke hadirat kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti hari akhir. Alamin. Sebelumnya akan saya bacakan sedikit CV dari Bapak Partono. Kalau saya baca dari yang saya dapat CV-nya, Bapak Partono Broto Raharjo, tinggal di Cimahi Selatan. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Ibu Sri Maryani dengan 3 orang putra-putri. Yang pertama Irham Nurhovan, kemudian yang kedua Muhammad Irfan Izzadin, dan yang ketiga adalah Konita Aulia Horinisa. Sedangkan karir Bapak Partono dimulai tahun 1988 sampai 1991 sebagai IT Maintenance for Technology Directorate. Kemudian tahun 1994 sampai 1996 sebagai Reverse Engineering Product for 2130 Project. Kemudian tahun 1997 IT Evolution for N2130 Project. Kemudian tahun 98 sampai 2000 sebagai Business Administration dari CN 235. Kemudian 2000 sampai tahun 2013 sebagai Procurement Manager Aircraft Integration. Tahun 2012 sampai 2013 BPO Procurement dan SAP Implementation. Kemudian tahun 2013 sampai 2020 sebagai VP atau Vice President Procurement. Kemudian tahun 2020 saat ini sebagai SME Procurement. Tadi sekilas mengenai CV dari Bapak Partono. Hari ini kita akan mendapatkan beberapa ilmu dari Bapak Partono terkait dengan SDM. Untuk mempersingkat waktu, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10.05, kami persilahkan kepada Bapak Partono untuk menyampaikan materinya. Untuk peserta yang lain, mohon mute, nanti akan disediakan sesi tanya jawab pada akhir sesi paparan. Kami persilahkan Bapak Partono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bisa berjumpa. Mohon maaf nih kamera saya blur, tetap saya matikan aja Bu. Pak, mohon izin. Kita bisa berjumpa di pagi ini dalam sesi sharing tentang SCM. Jadi sebenarnya saya bukan expert di bidang itu Bu, Pak, dan adik-adik mahasiswa semua. Saya seperti saya sampaikan tadi adalah sebagai pemain lapangan, pemain alam tanpa pembinaan. Saya belajar lebih banyak dari para partner saya sendiri di lapangan selama kurang lebih 20 tahun, dari tahun 2000 sampai 2020 ini. Dalam kesempatan ini, karena waktunya juga terbatas, izinkan saya untuk perkenalkan dulu perusahaan PTDI itu saat ini bergerak di bidang apa saja. Sebagai background kepada Bapak, Ibu dosen, mahasiswa. Karena kelihatannya selama ini promosi terhadap PTDI juga tidak begitu gencar, tidak banyak mengenal produk-produknya, tidak tahu pesawat PTDI itu siapa saja penggunanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkan kami menampilkan profilnya PTDI dulu, kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di PTDI, kemudian siapa saja customer-nya. Mohon izin untuk share slide-nya. Sudah kelihatan Pak, Bu? Sudah Pak. Ya, baik. Ya, belum ada. Pas waktu ngelipat lagi. Jadi misi PTDI seperti yang tertampil di layar ini, PTDI saat ini bergerak di
pesawat medium dan light turboprop, kita pengen punya peran paling tidak di daerah Asia Pasifik ini. Kemudian misi kami adalah kita sebagai sebenarnya Center of Excellence punya kompetensi di bidang industri kedirgantaraan, khususnya saat ini kita lebih fokus di bidang militer karena produk-produk PTDI ini saat ini mayoritas digunakan oleh user-usernya adalah militer. Nah ini line bisnis dari PTDI. Ini produk-produknya di sebelah kiri atas ini kita di fixed wing itu kita punya CN235, kemudian kita punya pesawat 212, kemudian yang saat ini sedang diproduksi atau sedang development ini yang N219. Ini adalah produk-produk PTDI saat ini yang sudah dijalankan. Core bisnis saat ini memang yang menopang usaha PTDI saat ini lebih banyak di 235 dengan 212. Nah, 235 ini sebenarnya adalah co-design dan co-manufacturing antara PTDI dengan Airbus Defense, kalau dulu dikenal dengan CASA. Kemudian 295 juga ini kita dapat license dari mereka, kolaborasi untuk awalnya kita berjualan ke TNI AU, kemudian ke Kepolisian Udara Indonesia. Itu kita awalnya beli utuh dari mereka, belakangan kita transfer, kita beli dalam bentuk terurai, kemudian di-ESI di PTDI Bandung. Begitu juga 212, ini license agreement, kolaborasi antara PTDI dengan ADS, Airbus Defense and Space. Nah, 212 ini adalah murni buatan PTDI. Artinya mulai dari desain sampai ke final assembly dan saat ini proses sertifikasi ada di PTDI. Untuk produk helikopter ada beberapa jenis. Kita punya kolaborasi dengan Bell Helicopter USA dan yang ada di Kanada sana ada industrial collaboration untuk Bell 412 mulai dari EP dan EPI. EPI ini adalah seri yang terbaru, tapi airframe-nya sama, seperti halnya kalau Bapak Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa itu melihat pesawat 737, itu airframe-nya kan itu juga, tapi sistemnya diganti. Begitu juga dengan Bell 412, ini diawali dengan Bell 205. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu dosen melihat perang Vietnam, itu heli yang dipakai adalah heli ini. Ini yang sering berkeliaran dioperasikan oleh TNI Angkatan Darat, kemudian TNI Angkatan Laut, dan Polisi Udara menggunakan jenis helikopter ini. Untuk produk lain, untuk jenis helikopter yang kolaborasi dengan Airbus adalah ini Super Puma, NAS 332, C1, kemudian ada C1E, ini kemudian sekarang produknya dinamakan dengan H215, maaf. Ini dari familinya Super Puma, kemudian ada sekarang yang lebih besar lagi, straight version dari Super Puma adalah H225. M ini adalah versi militer, yang tanpa M ini adalah untuk sipil. Sebelumnya H225 ini dikenal juga dengan produknya EC725. Ini hanya penamaan tapi airframe-nya sama. Kemudian kita juga kolaborasi dengan Airbus untuk AS365. Ini Dopang, ini dioperasikan oleh Badan SAR nasional kita. Kalau sering lihat di TV yang pesawatnya oranye, ini pernah menjadi primadona pada saat di Karawang dan yang di Kalimantan. Nah, ini yang oranye nih Pak, dioperasikan oleh dioperasikan oleh Basarnas. Ini yang Bell 412, ini Super Puma. Berikutnya
untuk produk-produk lain untuk production-nya, ini untuk komponen, kita sebagai supplier komponen-komponen untuk Airbus 320, 321, 330, 350, dan 380. Bahkan untuk pesawat 380 itu kita menjadi single supplier-nya Airbus untuk pesawat yang saat ini bodi terbesar, walaupun sekarang udah produksinya udah menurun. Kita untuk leading edge ini menjadi single supplier-nya 38A 380. Kita juga sebagai partnernya Boeing untuk membuat komponen untuk 747, 77, dan 787. Selain itu kita membuat airframe, programnya namanya MK2, kita membuat bodinya dari helikopter yang tadi, yang ada di sini. Ini yang H225. Jadi kita bikin airframe-nya ada di PTDI, mulai dari kita mendatangkan raw material, kemudian kita manufacturing, kita assembly sampai bodinya itu komplit. Begitu body komplit dikirim ke Prancis untuk diisi equipment-nya, dijual ke seluruh dunia. Kita juga seperti saya sampaikan tadi, PTDI karena awalnya ada co-design dan co-manufacturing terhadap pesawat CN235, kita memberi setiap pesawat yang dibuat baik di KASA maupun di PTDI itu ada komponen-komponen yang dibuat di PTDI. Untuk 235 kita supply outer wing, kemudian semua pintu-pintu, kemudian tails kepada ADS atau KASA. Begitu juga beberapa komponen 212 dan 295. Untuk Bell helikopter, kita pernah punya full license untuk membuat helikopter Bell 412 series ini dari tail nomor 1 sampai tail nomor 31, artinya kita pernah membuat 31 Bell 412 di PTDI Bandung. Namun demikian karena ada upgrade beberapa sistem, saat ini license dihentikan. Tetapi kita tetap berkolaborasi dengan mereka, kita membuat beberapa komponen yang diserahkan kepada Bell di Amerika. Selain itu, kita juga punya yang sebelah kiri, ini ACS. ACS itu MRO, kita bekerja untuk melakukan perawatan beberapa pesawat, baik buatan PTDI maupun non-PTDI. Seperti yang non-PTD ini 737 series, 320, Cessna 172 series ini kita melakukan perawatan dan modifikasi beberapa pesawat tipe ini. Kemudian kita ke kanan, kita juga punya engineering service. Jadi mahasiswa ini baru start. Kemudian saat ini kita mengembangkan CN235, kita akan menjadikan straight version, jadi akan kita perpanjang bodinya menjadi N245. Kemudian kita bikin UAV juga. Ada program Male, kemudian nanti slide berikutnya ada gambar-gambarnya. Kemudian kita pernah buat pesawat UAV namanya Wulung. Kemudian kita punya capability untuk membuat flight simulator. Dan saat ini, walaupun ini saat ini dalam kondisi yang sulit untuk development pesawat fighter, ini kerjasama antara PTDI dengan Korea Selatan, Indonesia dan Korea Selatan sebenarnya. Antara Departemen Pertahanan Indonesia dengan Departemen Pertahanannya Korea. Kemudian kita juga mengembangkan weapon system. Ada beberapa, nanti lebih detail ada di slide berikutnya. Kita punya subsidiary yang ada di Amerika sana. Maaf, ini touchscreen. Jadi kita punya satu subsidiary di Amerika.
Dulu cita-citanya kita membuat subsidi di Amerika ini pada saat kita membangun pesawat N250, Pak Habibie berkeinginan bisa jualan ke seluruh dunia sehingga pengen ada assembly line yang ada di Amerika. Kemudian kita juga punya beberapa site di Indonesia, punya lokasi, ada di Bandung, Jakarta ini hanya office saja. Di Tasikmalaya ini untuk pembuatan roket, dan di Surabaya kita membuat roket dan torpedo. Nah ini ada di Jakarta, itu hanya office. Kemudian di Batu Poron, ada di seberangnya Surabaya, itu di daerah Angkatan Laut, itu ada satu kantor PTDI di sana. Kemudian ada di Tasikmalaya. Satu lagi kita punya subsidiary, kita punya anak perusahaan namanya Nusantara Turbine and Propulsion atau NTP. Ini bergerak di perawatan mesin-mesin pesawat. Jadi pesawat-pesawat buatan PTDI itu baik buatan GE, itu mesin untuk CN235, kemudian mesin pesawat untuk 212, itu untuk pesawat dari Honeywell, TPI 331. Ini untuk pesawat NC212 dan Pratt & Whitney itu untuk mesin 219. Ini kita punya subsidiary di Seattle sana, di Amerika. Nah ini aircraft yang sudah terdeliver kepada customer. Dari mulai paling kiri itu kita sudah mendeliver saat ini menjadi 116 sudah kita deliver. Kita in production sampai tail number 125 saat ini di production line saya. Mulai dari 117 sampai 125 saat ini sedang diproduksi di line production kami. Kemudian CN235 kita sudah mendeliver sebanyak 68. 295 11 unit, ini untuk TNI AU dengan untuk polisi udara. Kemudian BO 105 itu 122 unit, NAS 330 11, 332 ini Super Puma, yang 330 ini Puma, kemudian NAS 332 ini Super Puma, yaitu 22 unit, C1E dan C1 Plus ini 2. 225 terdeliver saat ini 6 unit ke TNI AU, dan saat ini sedang di production ada 8 plus 2, ada 10. Ini untuk TNI AU, dan 2 yang saya sebutkan terakhir adalah untuk VIP untuk kepresidenan. B412 kita sudah mendeliver dengan berbagai seri ya, ada seri HP, EP, untuk keperluan TNI si kapal selam, kemudian dilengkapi dengan torpedo seberat 300 kilo. Kemudian berikutnya yang oranye ini 365, ini punya Basarnas, khusus kita serahkan kepada Basarnas. Kemudian 55 dan 550 ini Fennec untuk TNI Angkatan Darat. Dan yang terakhir SC-135 ini heli latih untuk STPI di Curug sana. Nah ini yang pergerakan dari tahun 2015 sampai 2019 seperti yang terpapar di layar ini. Ini customer kita mayoritas memang ini ada sipil, tetapi saat ini yang karena sipil ini ada dulu Merpati cukup banyak, tapi Merpati udah grounded. Ini lebih banyak dioperasikan oleh militer juga, karena porsi ini sebenarnya paling banyak dulu di Merpati, Bapak Ibu sekalian, untuk 212 dan 235. Jadi per saat ini helikopter yang
sudah di deliver itu 255, kemudian yang fixed wing-nya itu 195-an. Ini customer kita di seluruh dunia. Ini ada di berbagai negara, tersebar ada di USA. Ini produknya campur dengan maaf, ini ada yang hijau. Ini adalah pesawat-pesawat 235 yang dibuat oleh ADS atau KASA, kemudian yang biru ini PTDI. Memang kita kalah jauh dari KASA, karena kita sebenarnya kenapa kalah jauh, kita berburu dari mereka. Saat ini mereka sudah menghentikan untuk pesawat 212 dan 235-nya. Sekarang mereka berkonsentrasi di 295 dan pesawat-pesawat yang lebih besar, seperti A400. Kemudian yang ini, yang warna agak kekuning-kuningan ini, both kita kolaborasi baik oleh ADS maupun oleh PTDI. Ini untuk 212, sama dengan tadi, ini pemetaannya seperti itu. Yang hijau ini kita lebih banyak bermain di daerah ASEAN. Bahkan yaitu tadi, saat ini karena KASA sudah menghentikan produksinya untuk jenis 212, semua itu sekarang dikuasai oleh PTDI manufakturnya. Ini customer kami yang ada di seluruh dunia. Ini untuk CN235 dan 235 dan 212. Mungkin kita jarang tahu bahwa beberapa produk PTDI ini dipakai untuk pesawat kepresidenan. Di UAE itu ada untuk kepala negara mereka, kemudian di Korea Selatan itu digunakan. Kalau di UAE ini dari tahun 97 kalau atau 96 sudah menggunakan VIP buatan PTDI, kemudian Korea Selatan itu menggunakan satu VVIP dan satu VIP untuk kepresidenan mereka. Kemudian Brunei juga menggunakan satu CN235 untuk keperluan pemerintah mereka. Ini kira-kira potretnya, karena waktunya nanti takutnya nggak ada diskusi, ini saya cepat aja, nanti bisa silakan Bapak Ibu share ke adik-adik mahasiswa biar ada gambaran tentang profilnya PTDI. Nah, ini strategi collaboration yang paling kiri tadi, ada 212 dengan 295. Kita bikin airframe-nya itu tadi, jadi kita bikin bodinya dari helikopter itu, kita serahkan ke Airbus helikopter untuk dilengkapi dengan sistemnya. Begitu juga kita bikin beberapa komponen dari Bell 412 untuk keperluan pesawat Bell 412 series. Kemudian kita dengan Korea, ini bikin pesawat fighter di atas F-16 sebenarnya. Nama programnya IFX, KFX. Kemudian kita dengan Turki, kita sedang penjajakan untuk memproduksi 219 dan 245 straight versionnya. Boeing kita berkontribusi untuk membuat beberapa komponen untuk pesawat yang diproduksi oleh Boeing. Nah, ini adalah produk-produk yang menjadi andalan kami untuk fixed wing 212, 235 dan 219. Ini 235. Profilnya seperti ini, kemampuannya seperti apa, cepat aja saya sampaikan, nanti bisa dipelajari oleh teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo nanti bisa chatting ke saya atau email. Ini untuk 212, ini versi I itu improvement di avioniknya. Jadi untuk 212 ini
Awalnya mulai dari DES 100, DES 200, kemudian DES 400, sekarang versi 212i. Ini adalah improvement di lebih banyak di avioniknya. Ini 2019 yang saat ini sedang proses sertifikasi. Target marketnya adalah untuk Indonesia bagian timur sebenarnya sebagai jembatan udara untuk penghubung antar pulau di Indonesia ini, terutama di Indonesia bagian timur. Ini banyak sekali lapangan terbang perintis dengan panjang antara 600 sampai 800 meter. Nggak perlu diaspal atau nggak perlu dibeton, cukup dengan rumput yang diperkeras peninggalan zaman Belanda. Nah ini jadi cukup dengan 500 meter dia bisa terbang di landasan yang sangat pendek. Ini bisa quick remove untuk interiornya, jadi bisa di-convert menjadi kargo maupun menjadi pesawat penumpang. Ini 295 kolaborasi antara PTDI dengan Airbus Airbus Defense System ADS. Ini H225 atau EC725 sama-sama kolaborasi dengan Airbus Helicopter. Ini C1E atau C1 Plus. Kemudian ini Bell, pesawat yang sangat disukai oleh dari mayoritas penggunanya adalah Angkatan Darat. Saat ini kami sedang proses assembly 9 unit untuk TNI Angkatan Darat. Ini yang Basarnas, Dopang. Ini Panther yang saya sampaikan tadi, di sini dilengkapi dengan torpedo launcher. Jadi di bawah sini ada sonar sistemnya. Nanti ada sonar yang turunkan ke bawah. Ada satu detektor yang mendeteksi kapal selam musuh. Begitu itu dianggap musuh, langsung bisa ditembak dengan torpedo yang dibawa oleh heli ini. Ini Fennec, ada 12 unit. Ini customer-nya TNI Angkatan Darat. Ini EC135 punya STPI. Nah, ini satu unit di PTDI, kita ini seperti Auto 2000. Jadi kita selain membuat, selain mendesain, kita juga punya bengkelnya untuk perawatan pesawat-pesawat baik buatan PTDI maupun non-PTDI. Nah, salah satu pesawat yang kita rawat yang rutin adalah heli kepresidenan. Ini kalau Pak Jokowi bepergian yang pakai katakan dari Bandung mau ke Garut atau dari Jakarta ke daerah sekitarnya selalu menggunakan heli ini. Ini adalah capability-nya aircraft basis. Jadi kita bisa 23 KASA 12. Kemudian BO105 ini sudah dikan produksinya, tetapi masih ada beberapa yang dioperasikan oleh customer. Jadi kami tetap harus menjamin worthiness untuk pesawat ini. Jadi kita tetap harus rawat pesawat saat ini. Kemudian 412 dan ini grupnya Puma 330 Puma, kemudian Scorpio-nya 332. 737 ini Boeing, kita bisa melakukan lap join, bisa memodifikasi dari pesawat penumpang menjadi pesawat kargo. Begitu juga 737-300 sampai 500 ini adalah pesawat-pesawat yang klasik. Cessna 172, pesawat kecil yang seperti punya Susi Air itu, kita punya capability untuk melakukan perawatan dan inspection. Nah, ini aircraft PTDI MRO ini ya, customer-nya siapa aja di sebelah kanan ini, baik terutama di dalam negerinya. Nah, ini salah satu bentuk kita melakukan perawatan. Jadi pesawat ini kayak mobil kita, kayak kendaraan kita, selalu dilakukan perawatannya untuk semua, baik itu airframe-nya, baik itu bodinya maupun sistemnya, electrical system maupun sistem-sistem yang lainnya.
Ini aerostructure, jadi seperti saya sampaikan tadi, kita bikin tailboom, kita bikin fuselage itu bodinya, tailboom itu ekor, ini juga fuselage dan empennage, kemudian ini beberapa komponen bel untuk door post-nya, kemudian ini untuk beberapa bonding komposit yang kita bikin untuk tailboom. Nah, ini aerostructure yang lainnya, seperti saya sampaikan tadi, kita ada single supplier untuk A380. Kemudian 350, kita juga punya target, per tahunnya kita mensuplai ke mereka komponen-komponen terlampir ini sebanyak 192 shipset. Shipset itu pesawat, jadi 380 ini per tahunnya dibuat sebanyak 192 unit di Toulouse sana. Begitu ya beberapa paket pekerjaan untuk A320. Ini bagian doors kalau nggak salah. Ini teknologi services, kita punya simulator, kita punya defense system, dan kita mengembangkan produk-produk yang ada di saat ini dikembangkan seperti 245 dan 219. Ini adalah produk military, jadi kita punya capability untuk membuat roket bisa air to air, bisa air to ground. Ini dengan spesifikasi seperti ini. Ini sub torpedo, ini dikerjakan di batu poron ini. Memang kita tidak banyak, karena kita tidak bisa membuat massal, ini tergantung pesanan dari TNI AL sendiri, berapa banyak dia akan memesan. Ini kita bikin warhead juga. Ini saya sampaikan tadi bahwa kita punya capability untuk bikin UAV. Ini adalah pesawat Wulung kerjasama antara PTDI dengan BPPT dengan Kemenhan. Ini lumayan, ini bisa terbang sampai 100 kilo dengan endurance-nya maksimum bisa 3 jam. Ini yang fighter tadi, kerjasama antara Indonesia dengan Korea, dengan sharing modalnya PTDI 20% dan Koreanya 8%. Ini yang sedang dikembangkan, baru inisiasi, ini adalah pengembangan dari 2019, itu kita akan bikin amfibi dengan target, kalau katakan nggak ada lapangan terbang, kita harus cari teluk yang atau T yang bisa didarati oleh pesawat ini dengan 19 penumpang ini adalah beberapa lembaga yang ikut terlibat, dari Kementerian Perhubungan, BWT, LAPAN, dan PTDI. Nah, ini teknologi development, saat ini kita juga, kalau dulu ada BUMNIS, sekarang nanti ada INHAN, Industri Pertahanan. Ini ada beberapa dulu yang namanya BUMNIS itu sekarang digabungkan lagi, ada Pindad, ada PT Inti, ada LEN, sama-sama mengembangkan alutsista untuk kemandirian bangsa ini. Jadi kenapa kita perlu membuat pesawat itu demi kemajuan bangsa kita, kemandirian kita. Jangan sampai kita ini nggak bisa ngapa-ngapain begitu kita diembargo oleh satu negara. Nah, ini sebagai contoh pesawat 235, ini ada search radar ada di sini, ini nanti ada weapon sistemnya, kemudian ada FLIR, ada FLIR, forward looking infrared, jadi ini kamera di sini, ada beberapa sistem. Kemudian di atas ini ada beberapa detektor juga, yang dipasang untuk mendetek lawan dari satu negara atau satu customer. Ini Male, pesawat yang sedang dalam proses produksi juga ini ada kerjasama antara BPT, LAPAN, Balitbang Kemhan, kemudian Dislitbang AU, ITB, dan PTDI. Ini cukup gede, hampir sebesar 29 besarnya pesawat ini. Nah, ini cukup gede, ini ada gambar orang, ini ada gambar malenya.
UAV-nya ini. Ini juga sedang kita kembangkan roket kita dengan rudal. Itu kira-kira gambaran tentang PTDI. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu dosen semua dan adik-adik mahasiswa apa yang sedang dikerjakan oleh PTDI. Slide berikutnya kita coba ngobrol-ngobrol nih, bukan kuliah ini, kita hanya ngobrol-ngobrol tentang SCM. Izinkan saya untuk menyampaikan tentang peran SCM di PTDI seperti apa. Seperti saya sampaikan, saya tidak punya background pendidikan di bidang SCM, tetapi saya pemain alam. Saya belajar lebih banyak dari Mbah Google dan dari teman-teman partner saya, artinya para supplier saya dan partner yang ada di luar sana. Jadi tugas dan utama di PTDI untuk SCM ini adalah mengelola perencanaan material, kemudian pengelolaan pengadaannya material, kemudian pengelolaan pergudangan, distribusi material untuk kebutuhan Direktorat Teknologi, Direktorat Produksi Teknologi, dan untuk kebutuhan MRO serta untuk kebutuhan Direktorat Niaga. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis proses, kami di SCM ini menerima requirement dari satu unit namanya Manufacturing Engineering, itu yang mengeluarkan requirement. Nanti di belakangan mungkin ada di belakang slide berikutnya akan ada slide-nya, gambarannya seperti apa. Di situ kita proses, kemudian kita adakan, kemudian kita distribusikan sesuai dengan kegunaannya. Ini untuk siapa? Kalau itu untuk kebutuhan produksi, tentunya diturunkan ke produksi. Kalau untuk pengembangan, Direktorat Teknologi ini kebanyakan lebih fokus di pengembangan dan produksi roket ini ada di Direktorat Teknologi. MRO itu Maintenance, Repair, and Overhaul. Ini untuk perawatan kayak Auto 2000. HCC ini Helicopter Completion Center. Nah, Direktorat Niaga itu menjadi salah satu customer internal kami dalam berjualan spare part. Jadi PTDI selain melakukan pembuatan pesawat, kita juga harus mendukung kelangsungan pesawat-pesawat itu di user sana. Jadi kita harus mensuplai spare part-nya, terutama part-part yang property right PTDI ini wajib. Jadi beberapa komponen yang airframe itu nggak ada pabrikan lain yang bikin. Tetapi kalau engine, radio, atau GPS, atau apapun sistem yang non produk PTDI bisa dibeli dari luar. Tetapi part-part yang buatan PTDI nggak ada orang lain yang bisa jualan. Nah ini kalau kita lihat fungsi tentang SCM ini ada manajemennya. Ada urusan logistiknya, ada berpikir bagaimana ini time to market-nya, apakah sesuatu yang kita bikin ini tepat waktu atau tidak. Kita harus mendukung fungsi-fungsi lain agar produk yang kita bikin ini bisa dipasarkan di market. Kita harus punya perencanaan, distribusi, kemudian procurement, dan kita harus memikirkan profitnya. Karena mau nggak mau SCM ini menjadi satu fungsi penting dalam mewujudkan suatu produk. Kalau kita telat memasarkan satu produk, nanti profitnya nggak seperti yang kita akan bisa turun atau bahkan kita bisa rugi. Nah ini kalau kita bisa bicara ERP, ini SCM ada di sini. Kalau perusahaan-perusahaan besar, kita harus punya ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi secara korporasi harus dipikirkan. Ada SCM-nya, ada Customer Relationship Management-nya harus dipikir, accounting, finance dan accounting-nya bagaimana, kemudian masalah urusan operasi nih, manufacturing, production, dan services-nya harus dipikirkan sampai ke
urusan delivery. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi SCM adalah satu fungsi dari ERP ini. Jadi kalau kita pengen punya satu perusahaan, satu company yang maju, kita harus mengintegrasikan ini semua. SCM adalah menjadi salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pengembangan dari industri itu sendiri. Nah, ini tipikal ERP sistemnya. Ini secara teori saya ambil dari internet. Jadi kita harus punya central database yang berisi tentang fungsi-fungsi ini, mulai dari sales, finance, HR, ini untuk SDM, untuk customer-nya seperti apa, untuk kalau kita ada suatu korporasi, headquarter-nya, untuk pengadaannya, pergudangannya, accounting, urusan supplier juga harus kita maintain, engineering kita maintain, dan urusan production harus kita maintain menjadi satu database, kita integrasikan sehingga semua ini bisa kita manage. Dan semua fungsi ini datanya harus akurat. Kalau salah satu data dari fungsi-fungsi yang ada ini tidak akurat, nanti terjadi kepincangan, nggak akan sinkron. Nah, ini kalau saya menggambarkan tentang supply chains, kita tahu bahwa untuk satu balapan, katakan suatu race, baik Formula 1 maupun MotoGP, itu perlu satu kendaraan yang bagus, yang canggih, perlu pengendara yang luar biasa. Tetapi semua ini, kendaraan itu sangat tergantung dari rantainya itu sendiri. Jadi ini adalah change yang harus kita maintain. Change ini, rantai ini yang harus kita maintain supaya punya kekuatan yang sama, supaya ini punya performan yang sama. Begitu rantai ini ada yang lemah, rantai ini kalau ada yang lemah itu akan melemahkan semua fungsi motor yang bagus ini, motor GP ini. Jadi ini suatu ilustrasi aja, memberikan bayangan gambaran kepada teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, kalau motor Anda, sebaik apapun motor Anda, kalau motornya masih pakai gigi ya, sekarang banyak yang pakai matic, tapi tetap aja ada beltnya lemah ya, nanti kecepatannya nggak bisa bagus. Jadi kalau rantainya ini, mata rantainya itu kendor, kecepatan yang bisa dicapai, kecepatan terbaik yang bisa dicapai oleh motor baik ini, motor besar ini, itu ya sekuat yang paling lemah itu sendiri. Jadi rantai ini harus kita maintain sedemikian rupa sehingga punya kekuatan yang sama, motor ini tetap punya performan yang bagus. Karena kalau tidak, ya itu tadi, percuma kita punya motor bagus, rantainya jelek, nggak akan ngebut. Ibaratnya sebagus apapun pembalapnya, kalau balap mobil gitu, ada Ayrton Senna dulu, ya almarhum, itu kalau dia ngendarai opletnya Rano Karno, itu ya tetap aja nggak bisa ngebut gitu kan. Jadi semuanya harus punya kekuatan yang sama, baik yang mengendarai, yang dikendarai, maupun komponen-komponen yang dikendarai itu sendiri. Dalam ini gambarannya adalah rantai sepeda motor. Nah, ini development dari supply chain itu seperti apa. Jadi sejak kita mendesain ini, kita harus memikirkan tentang change kita, tentang rantai pemasok kita. Mulai dari kita mendefinisikan dari produk arsitekturnya. Jadi katakan kita masih membayang-bayangkan membuat sesuatu, kita harus memikirkan source-nya seperti apa. Ini bisa diproduksi atau tidak, atau adakah produk yang akan kita bikin, produk yang akan kita buat ini ada suppliernya. Jangan-jangan kita hanya ngawang-ngawang membuat sesuatu tetapi nggak ada yang bisa mensuplai barangnya, percuma. Jadi kemudian ditentukan itu make atau buy. Itu tadi. Jadi apa yang kita buat ini bisa dibuat atau tidak, yang kita bayangkan, yang kita desain dari arsitektur yang kita buat, yang akan kita buat itu harus kita definisikan bisa dibuat atau tidak. Kalau nggak bisa diproduce, percuma. Atau nggak bisa dibuat, ya percuma juga, nggak akan menjadi satu produk. Nah, kemudian kita juga harus memikirkan strategic partnership kita.
Kita harus ngomong dengan para supplier kita. Mulai ngomong berapa banyak produk itu akan kita bikin. Kemudian dalam periode berapa lama. Jadi hal seperti itu harus mulai dibicarakan dengan supplier. Nah, supplier itu sendiri harus kita seleksi. Jangan sampai kita punya supplier abal-abal, dia punya capability bagus, tetapi dia bagus dari sisi produk maksudnya, tetapi dari sisi kapasitinya tidak memadai, percuma. Jadi apa yang kita rencanakan nanti tidak bisa tidak terpenuhi. Ini terjadi pada saat mobil R3 diluncurkan. Sebenarnya R3 itu kalau nggak salah menghantam waktu itu untuk menghantam marketnya Avanza. Tetapi begitu diumumkan, ternyata suppliernya dari Suzuki untuk memproduksi R3 ini belum siap semua. Sehingga begitu di launch itu nggak siap suppliernya. Ya percuma, kita udah punya produk tetapi nggak bisa diproduksi sesuai dengan market yang ada. Nah, setelah itu tadi kita seleksi, kemudian kita punya kontrak, long term kontrak dengan para partner ini. Jadi kita punya perikatan unit price dari satu produk itu berapa harganya, kemudian masing-masing produk katakan sejak kita order berapa lama itu harus ditentukan di dalam kontraknya. Kemudian ini adalah cycle-nya mulai dari supply, kemudian produce, kita distribusi, kita jual. Ini kira-kira development dari supply chain yang harus kita terapkan. Ini teori secara umum seperti ini, tetapi ini paling tidak dipahami oleh adik-adik mahasiswa sebagai gambaran bahwa kalau mau membuat sesuatu itu harus dipikirkan sejak awal apa yang mau dibuat. Kemudian bisa dibeli atau tidak, bisa dibikin atau tidak, suppliernya ada atau tidak, capacity dari suppliernya itu mendukung atau tidak, itu harus dipikirkan. Kemudian SCM network, ini karena SCM ini erat kaitannya dengan cost. Dalam membuat satu produk kita yang menjadi harga dasar penjualan itu adalah cost of production-nya. Nah, cost of production itu semua komponen harus kita hitung. Jadi bukan hanya harga belinya saja, tetapi di sini ada transport cost-nya harus ada, manufacturing cost-nya ada, kemudian inventory cost. Kita menggunakan gudang berapa banyak, berapa luas di gudang itu, ada fasilitas apa aja, apakah hanya lampu, cukup lampu aja, perlu rak atau tidak, perlu kalau barang-barang elektronik, barang avionik itu perlu air conditioning atau tidak, perlu dehumidifier atau tidak, itu menjadi cost. Jadi supaya kita bisa menghitung semua itu nanti cost of production dari satu produk tertentu itu kalau kita sudah bisa memetakan cost-cost yang ada di sini semua, itu COP-nya akan bisa tepat. Sehingga mau dikasih profit margin berapa, mau dikasih allowance berapa, kita bisa tahu. Tapi kalau kita tidak menghitung cost-cost ini, nanti ujung-ujungnya hanya nanti dihitungnya harga barangnya berapa dari supplier, jadi harga material, kemudian harga dari hours dan mesin hours yang untuk memproduksinya berapa, nanti transportnya nggak dihitung, kemudian inventory cost-nya nggak dihitung, handlingnya antar satu station ke station lain nggak dihitung, itu nanti akan ujung-ujungnya ada komponen yang nggak terhitung, sehingga kita punya bayangan profit tertentu, ternyata setelah di akhir tahun atau setelah penjualan satu produk nggak sesuai dengan perhitungan. Nah, goal dari SCM ini adalah dalam mengadakan di PTDI ini kita ingin selalu melakukan improvement dari sisi quality. Jadi di PTDI ini key-nya adalah QCD, Quality, Cost, and Delivery. Jadi quality-nya tetap harus kita pertahankan sesuai dengan apa yang diminta oleh engineering. Kemudian
kita harus mendapatkan harga yang paling tepat, yang paling cost efektif, yang paling murah dengan bahasa umumnya. Kemudian kita juga mencari barang-barang yang delivery time-nya itu pendek, sehingga kita tidak perlu menunggu lama pada saat kita melakukan order. Nah, saat ini memang di PTDI punya kendala, salah satunya engine CN235 buatan General Electric, itu diproduksinya 1,5 tahun sendiri, 18 bulan. Jadi ada beberapa komponen yang lead time-nya itu di atas 1 tahun. Ini sangat menyulitkan karena udah teknologi lama, tahun 90-an atau 80-an bahkan, sehingga kita perlu melakukan improvement, perlu melakukan vendor selection untuk menentukan produk-produk yang cocok untuk menggantikan part-part yang sudah kita sebutnya hard to buy. Nah, kalau katakan kembali ke tema ini, kalau kita udah punya quality yang tepat, cost-nya tepat, delivery time-nya tepat, harapan kita punya satu proses pengadaan atau pembelian suatu produk itu bisa cost efektif, jadi tepat biaya, baik dari quality, dari waktu maupun dari budget. Jadi dalam satu kontrak, katakan jual beli satu pesawat CN235, harganya kira-kira sekarang sekitar 30 jutaan dolar, itu kita harus maintain ini, quality-nya harus kita maintain, waktunya di maintain, budgetnya kita maintain, sehingga kita bisa mendelivery produknya ke customer itu tepat waktu dengan harga yang tepat juga. Halo? Ya, Mas, silakan. Bentar, di layar saya kok blank, sebentar. Masih ada itu quality time budget. Nah, saya salah ngeklik. Nah, ini sebagai gambaran CN235. Jadi versi yang terakhir adalah CN235. Kita selalu improvement terhadap produk-produk CN235. Ini pengembangan terakhir, kita pasang winglet supaya kita hemat bahan bakar dan punya stabilitas pada saat terbang. Dari daya angkatnya lebih ringan. Di kita kiri kanan kita pasang winglet seperti pesawat 737-800-900. Kemudian di sini kita pasang beberapa equipment. Ini ada ISM, ini search radar, kemudian ini ada FLIR. Ini CN235. Nah, ini jumlah part yang digunakan untuk membangun pesawat CN235 itu kira-kira 21.000 part number. Ada yang satu part number kayak engine itu ada 2, berarti ada 2 engine. 21.000 part number ini unik ya, jadi part number. Kemudian 7.000 kita beli dari vendor, kemudian yang lainnya 14.000 kita bikin in-house. Nah, ini pelan-pelan yang in-house ini kita akan coba kurangi, kita akan coba develop company di sekitar PTDI yang bisa menyokong PTDI. Kita ingin mengikuti jejak Airbus maupun jejaknya Boeing. Itu mereka jadi mendesain dan memanage suatu aktivitas SCM. Jadi ini kita akan coba distribusikan ke industri-industri yang punya capability untuk membuat part pesawat, karena membuat part pesawat ini kualifikasinya cukup berat, traceability dokumennya cukup berat, sehingga mahalnya di situ, bukan hanya sekedar membuat, tetapi punya quality system yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi total itemnya untuk CN235 ini 21.000 part number, buatan in-house itu 14.000, yang kita beli kira-kira ada 7.000. Nah, ini sumber pengadaannya dari mana saja. Propeller ini dari USA, center wing dari Spanyol. Jadi ini kenapa beli dari Spanyol? Kita co-design dan co-manufacturing tadi. Setiap kita bikin pesawat CN235, nose-nya ini dalam bentuk turbojet dikirim dari Spanyol. Center wing dari Spanyol. Kemudian, tetapi setiap mereka bikin, kita juga supply dari ini, outer wing ini kita bikin,
kemudian tail unit kita bikin, pintu-pintu kita bikin, kita serahkan kepada mereka. Nah, bodinya secara keseluruhan masing-masing perusahaan membuat. Nah, ini sumber-sumbernya ada engine dari USA, bubble window ini buatan PTDI sendiri. Kemudian Windows ini masih disuplai oleh satu company di Prancis sana, Saint-Gobain. Tire braking system ini dari UK, kemudian search radar dari USA, kadang-kadang dari Europe, tergantung. Ini biasanya barang-barang mission system ini pilihan customer. Nah, ini sebagai gambaran program triggering di PTDI. Bagaimana kita membuat satu proses pengadaan. Jadi katakan CN235 tadi semua partnya sudah di-load di dalam material master atau aircraft part master. Ini di dalam SAP kita. Itu sebagai kunci semua pekerjaan ada di material master ini. Ini dikelola oleh bagian engineering di tempat Ibu Atta dulu ada di sini. Di engineering sini dari material master ini nanti akan dibuatlah EBOM, engineering bill of material. Jadi ini adalah satu konfigurasi suatu produk, katakan CN235 tadi. Kemudian dari sini dari Direktur Teknologi dari bagian desain diturunkan ke manufacturing engineering atau production engineering menjadi EBOM. Dari EBOM ini sebagai inputan di dalam MRP kita, sebagai ini keluar part list. Maaf. Ini adalah part list sebenarnya. Part number-nya apa, kemudian dalam satu sini. Ini per pesawatnya butuh berapa banyak terhadap part number itu. Kemudian orang dari production control akan menentukan juga dalam satu kontrak, dalam satu project, part number yang sudah di-define oleh bagian production engineering tadi, kita akan memproduksi berapa pesawat. Nah, part-part yang yang di-define oleh production engineering atau manufacturing engineering itu kapan dibutuhkan, sudah didefinisikan sebagai inputan dari MRP kita. Kemudian salah satu inputan lagi adalah isi pergudaan kita, on stock-nya itu cukup atau tidak. Nah, ini dilakukanlah compiling di dalam SAP. Kemudian dari compiling 3 data ini dari kemudian dari schedule dan inventory. Sebenarnya ada inventory plus on order. Jadi barang-barang yang kalau data akan menjadi overstock itu sudah dikonsider sebagai inputan dari MRP. Kemudian akan keluarlah plan order. Jadi di sini ada material requirement yang akan dibuat. Jadi net requirement-nya akan muncul di situ. Itulah yang akan diproses sebagai inputan untuk pengadaan. Nah, ini lanjutan dari tadi. Dalam melakukan satu proses produksi kita punya 3 pilar. Jadi ini adalah pilar ini satu pilar, ini pilar berikutnya, ini pilar yang ketiga. Jadi MRP ini ada suatu kalkulator sebenarnya, alat hitung. Itu sangat tergantung dari schedule itu tadi, sangat tergantung dari akurasi dari inventory dan dari bill of material. Jadi ini diperlukan akurasi data yang sangat tepat. Ya, harusnya di atas 97% ini datanya harus tepat. Karena kalau ada miss, nanti akan kalkulator ini menghitungnya juga salah. Jadi apapun, secanggih apapun alat kita, mau SAP, mau apapun sistem yang kita gunakan, kalau datanya kotor, tentunya nanti output-nya juga akan kotor. Jadi dari proses yang di 3 pilar itu tadi, mulai dari BOM, inventory, dan master schedule, itu akan keluar procurement plan, jadi barang-barang apa aja yang akan dibuat.
Kemudian di sini ada barang-barang yang make itu akan dibuatlah manufacturing plan-nya seperti apa, dan beberapa pengecualian. Pengecualian itu kalau datanya itu ada sesuatu yang aneh, nanti ini yang harus dievaluasi oleh teman-teman planning biasanya, dari teman-teman PPC, dari perencanaan lah mengevaluasi kenapa keluar ada output seperti ini. Nah, ini yang menjadi kata kunci adalah 3 pilar ini. Kalau salah satu pilar ini tidak tepat, nanti ibaratnya bangunan itu pondasinya nggak tepat, pasti akan rubuh. Nah, ini diperlukan satu akurasi record di MRP-nya. Jadi, itu tadi, kalau yang dibutuhkan malah 99. Tapi rasa-rasanya saat ini sangat sulit untuk mencapai 99. Sebagai gambaran, ADS itu kita kembali lagi berburu ke ADS. Untuk akurasi pergudangan di ADS itu mencapai 99%, mereka perlu 13 tahun. Karena apa? Karena setiap hari gudang itu dioperasikan, in-out-nya transaksinya tetap berjalan, melayani produksi. Kalau ada salah satu orang operator yang telat melakukan input, itu akan berbahaya. Baik itu input untuk barang-barang yang masuk maupun memotong stok untuk barang-barang yang dikeluarkan untuk kebutuhan produksi. Nah, ini adalah inventory. Saya memberikan gambaran kepada teman-teman saya di internal PTDI adalah inventory atau pergudangan kita ini ibarat bank. Jadi kalau makin banyak barang yang ada di gudang kita, itu artinya persediaan kita, barang yang berhenti, uang yang tidak berputar itu cukup gede. Oleh karena itu kita perlu akurat juga. Nah, jangan sampai katakan di catatan bin kita atau di gudang kita ada barangnya, kenyataannya enggak. Nanti akan jadi pepesan kosong nanti. Jadi inilah yang harus kita maintain akurasi dari inventory ini. Jadi apa-apa yang ada di dalam ini, setiap barang yang keluar dan barang yang masuk harus dicatat. Ini sangat tergantung dari ketertiban dari storekeeper-nya, dari pemegang gudangnya. Nah, ini ada anggapan yang salah di Indonesia ini. Penjaga gudang ini dianggapnya kayak satpam gitu, hanya sekedar menjaga barang. Padahal dia menjaga akurasi dari asetnya perusahaan. Kalau dia malas mencatat in-out-nya barang, isi gudangnya akan berantakan, akurasinya akan jelek. Nah, oleh karena itu, orang-orang pemegang gudang ini harusnya juga dikasih insentif, karena dia yang memegang secara fisik dan bertanggung jawab terhadap jumlah uang perusahaan sebenarnya. Jadi kuncinya adalah akurasi dari inventory yang kita punyai. Nah, kemudian berikutnya adalah proses pengadaan itu sendiri. Ini sebagai ilustrasi aja, katakan barang tertentu ada ini yang paling banyak, yang ini panjang nih. Ini ada pengadaan satu produk vendor part gitu, lead time-nya ada 12 bulan. Kemudian akan digunakan dari ini adalah timeline dari satu project. Ini timeline-nya katanya delivery-nya di sebenarnya T plus 22. Dari T0 efektif kontrak sampai delivery produk itu ke customer. Ini kontraknya 22 bulan. Tapi kalau kita hitung-hitung ternyata kita nggak cukup untuk membuat satu produk katakan CN235. Nah, karena itu kita siasati, kita harus melakukan pengadaan di -6 sebagai contoh ini. Jadi pada saat terjadi efektif kontrak di sini, itu barang-barang tertentu sudah tersedia, sudah kita prokur, bahkan sudah berada di PTDI. Katakan ini EC ini adalah efektif kontrak, kemudian ada satu barang yang dibutuhkan di daerah sini gitu, jadi ini ditarik, ini adalah lead time dari pengadaan barangnya, vendor lead time,
Kemudian ini adalah proses birokrasi di PTDI, katakan 2 bulan mulai dari RFQ, kemudian evaluasi quotation, isu PO, sampai pembayaran itu kira-kira 1-2 bulan. Kemudian proses procurement itu sendiri mulai dari engineering sampai ke manufacturing engineering secara totalitas diperkirakan 1 bulan gitu ya. Ini kira-kira seperti ini. Ini ditarik. Jadi lead time ini kemudian ditambah dengan proses dikurangi lagi atau ditambah lah, lead time-nya ditambah dengan proses birokrasi di procurement. Kemudian internal di evaluasi mulai dari engineering sampai ke manufacturing engineering ditambahkan. Jadi total untuk mendatangkan barang itu ini, yang kuning ini tambah 2 bulan, tambah ini ada 5 bulan, plus ini ada barang on dock di PTDI, katakan masuk di PTDI, mulai dari shipment lah ya, sorry. Mulai dari shipment, katakan kita beli dari Amerika sana, dikirim seminggu, proses ada custom clearance oleh Bea Cukai di Cengkareng atau di Priok, kemudian di tracking ke Bandung, ada proses inspeksi dan sampai barang itu masuk gudang dan diturunkan ke produksi. Ini gambarannya seperti itu. Begitu juga untuk item lain yang lead time-nya lebih panjang. Seperti ini. Jadi mulai dari persiapan produksinya berapa lama, lead time, ini pengiriman dan sampai on dock-nya berapa lama, ini proses produksi di supplier run berapa lama, proses di procurement dan logistik berapa lama, di engineering-nya berapa lama. Ini harus kita hitung supaya kita bisa tepat waktu, barang itu dibutuhkan kapan, bisa on dock-nya tepat sesuai dengan perencanaan project. Nah ini berikutnya, pilar yang berikutnya adalah masalah bill of material. Ini katakan satu produk ada UAV gitu. Ini adalah bill of material yang digunakan untuk membangun satu UAV ini. Jangan sampai katakan ada satu baut yang digunakan di daerah sini tidak terlisted di sini, tidak dimasukkan ke dalam SAP, tidak dimasukkan dalam material master, tidak dimasukkan menjadi bomnya ini. Kalau sampai missing berarti ya kalau barangnya mudah dicari, stoknya ada di dekat kita, itu mudah didapatkan. Tetapi kalau barang itu susah, harus kita impor dari Amerika atau dari Eropa, ini yang sangat sulit karena mayoritas barang-barang pesawat ini diproduksi di Eropa dan ada di Amerika. Kira-kira 75% diproduksi di Amerika, 25% di Eropa. Di Asia hampir nggak ada produsennya, kebanyakan distributor aja. Di Indonesia apalagi masih hampir belum ada part aircraft yang didesain dan dimanufaktur di Indonesia. Jadi kembali lagi akurasi dari ini. Jadi jangan sampai ada barang yang kelewat mendefinisikan padahal itu dipakai di kebutuhan produksi, atau jangan sampai kebutuhannya katakan hanya 5, di sini dicantumkan 10, nanti akan membebani proyek, cost-nya akan tinggi, padahal itu nggak dibutuhkan gitu kan, hanya jaga-jaga, nanti kalau rusak biar barangnya ada, saya lebihin aja kebutuhan, padahal real drawing-nya atau real part list-nya itu hanya 5, diminta katakan 7-10, ini akan membebani proyek. Jadi akurasi dari part list ini atau bill of material ini juga sangat dituntut, harus 100%. Jangan sampai ada yang kelewat maupun ada yang lebih. Ini proses ordernya, ini normal aja. Kalau katakan ada satu, ini ada klien, ada distributor, ada mikirkan stoknya seperti apa, prosesnya ada ROP ini reorder point. Jadi saya jelasin dulu ini EOQ, economic order quantity. Ini MOQ, minimum ordernya berapa. Jadi dimulai dari sini kita melakukan review order. Jadi biasanya yang kita review itu mulai dari ini setelah kita dapat pre-order ada purchase requisition ya. Kita akan melakukan RFQ ke para suppliers,
maupun kepada pabrikan, kita cek harganya berapa banyak, berapa US dollar, kemudian waktunya berapa lama, syarat-syarat yang dibutuhkan apa saja. Kita review, kalau udah oke, kita deal dengan para suppliers, kemudian kita proses, bikin PO ke supplier, kemudian supplier akan mendeliver barang sesuai dengan lead time yang tercantum di purchase order. Barang yang masuk, any single item yang masuk ke PTDI itu selalu diinspeksi oleh bagian quality. Jadi orang-orang SCM, orang-orang procurement, dan orang-orang logistik itu pada saat barang datang, maksudnya logistik dari planningnya, dari orang PPC-nya, itu tidak pernah melihat barangnya. Hanya mengevaluasi part number dan quantity dan kebutuhannya kapan. Nah, sampai barang itu datang, jadi kemudian tadi, barang yang akan dibeli direview oleh bagian perencanaan, diproses oleh pengadaan, kemudian di delivery. Ini orang-orang procurement dan orang perencanaan tidak pernah melihat fisiknya. Begitu masuk ke PTDI dicek oleh bagian quality. Ada namanya fungsi departemen receiving, didamping oleh orang quality mengecek any single item yang masuk PTDI itu dicek. Baik quantity, jadi cek pertama adalah part number-nya, kemudian diinspek, dicek dokumennya, apakah barang-barang yang dikirim ini dilengkapi dokumen atau tidak. Karena setiap barang yang dibeli itu harus dilengkapi dengan sertifikat. Kalau barang-barang yang standar, part kayak washer, nut, screw, itu paling dengan COC, Certificate of Conformance, yang menyatakan bahwa barang itu diproduksi sudah sesuai dengan spesifikasi dari desainnya. Tetapi kalau barang-barang equipment, katakan radio atau alat-alat navigasi, itu ada ARC, Airworthiness Release Certificate. Jadi barang-barang itu di-approve atau dikualifikasi oleh EASA, itu di Eropa, FAA di Amerika. Itu sertifikatnya dilengkapkan, atau di setiap ada pengiriman harus didampingi itu. Kayak kita punya akte kelahiran. Jadi semua barang yang dikirim itu harus dilengkapi dengan akte kelahirannya. Nah, ini prosesnya di dalam SAP seperti apa. Ini saya ambil dari presentasi yang ada. DP ini Direktorat Produksi, DN Niaga. Jadi ini tadi yang seperti saya tampilkan di slide sebelumnya, ada embom, ada schedule. Nanti yang dari Direktur Niaga ini dalam bentuk sales order sebenarnya, ini untuk jual spare part suku cadang. Kemudian masuk ke MRP-nya SAP. Ini untuk helikopter completion center dan development ini masih hijau, ini masih di sini prosesnya masih non SAP, tapi secara bertahap sudah diproses. Terutama helikopter sekarang udah menggunakan SAP juga full dari awal. Nah, ini yang kuning-kuning semuanya menggunakan SAP, yang hijau ini secara bertahap kita reduce untuk bergerak ke arah kuning. Jadi ini MRP itu akan mengolah inputan embom, schedule maupun SO, kemudian dibandingkan dengan data inventory, kemudian keluarlah plan order. Nah, plan order, bagian perencanaan atau bagian logistik akan mengeluarkan namanya satu dokumen, tapi tidak di print juga. Ini udah di dalam SAP. Di dalam SAP namanya purchase requisition. Di situ ada part number, ada quantity, ada kapan dibutuhkan sebagai inputan dari bagian procurement. Nah, procurement akan komunikasi dengan para suppliers untuk melakukan RFQ, untuk melakukan request for quotation atau request for proposal, minta penawaran harga lah dari supplier ini. Kemudian supplier akan mengirimkan satu dokumen quotation atau penawaran kepada procurement, dievaluasi, namanya evaluasi quotation, itu dicek harganya, lead time-nya, persyaratan dokumen yang diminta itu sudah sesuai atau belum. Kemudian sampai nanti dirilis oleh bagian procurement menjadi satu purchase order. Purchase order dikirim
kirim ke supplier, kemudian sebagai notifikasi juga ke logistik, kemudian 1 kopi dikirim ke keuangan untuk dilakukan proses pembayaran. Nah, itu bisa dalam bentuk letter of credit, bisa dalam bentuk kredit, kita PTDI dapat kredit, atau supplier yang baru belum kenal PTDI, biasanya mereka minta dibayar di depan, TT in advance, jadi bayar cash di depan. Kemudian begitu barangnya datang, itu akan dikirim ke PTDI, masuk ke bagian penerimaan atau receiving, itu divisinya namanya logistik. Nah, orang logistik akan bikin receiving voucher namanya, itu akan di-compare dengan PO. Jadi kalau ada barang datang, kemudian tidak ada PO-nya, orang logistik tidak bisa membuat receiving voucher. Begitu receiving voucher ini, RV ini. RV ini di-create setelah ada PO, ada barang datangnya. Barang datang itu yang dimasukkan tentunya data dari invoice ya. Nah, ini barang yang diterima berapa banyak, part number-nya apa aja, dicantumkan dalam RV ini. Dari sini, dari bagian receiving, dikirim lagi ke pergudangan pusat. Nah, dari pergudangan pusat, nanti, ini mohon maaf, charge-nya kurang sedikit. Atau saya cek di bawah slide yang lebih detail. Nah, sebenarnya di logistik ini nanti ada satu inputan lagi. Kalau itu berdasarkan proses yang diturunkan dari MBOM ini, nanti orang manufacturing engineering akan mengeluarkan satu proses sheet namanya, atau work order, atau JITNO. Ini ada satu dokumen tata cara memasang barang untuk membangun pesawat. Itu nanti akan keluar part number-nya apa, berapa banyak dibutuhkan. Nah, berdasarkan JITNO itu atau berdasarkan proses itu nanti petugas gudang akan melakukan pelayanan. Jadi tidak serta-merta orang gudang mengeluarkan barang tanpa ada referensi. Jadi referensi sudah mengalir semuanya, flow-nya akan ke bawah ke sini. Nah, begitu juga orang sales dari niaga ini dalam melakukan sales order juga akan mencantumkan part number-nya apa, berapa banyak dibutuhkan. Begitu udah ada di stok ini, petugas gudang akan merefer SO number itu, kemudian bikin material delivery. Kalau untuk pelayanan ke produksi, nama dokumennya adalah material ticket. Nah, ini diserahkan ke usernya. Bisa direktorat produksi, direktorat niaga, atau direktorat teknologi. Tergantung barang itu diminta oleh siapa. Kita distribusikan ke fungsi yang meminta. Nah, ini yang agak lebih detail dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi, ini ada kode organisasinya, Man. Ini permintaan, berupa plan order, ada juga yang masih manual-manual, ada dari rencana kebutuhan material dalam 1 tahun, ada kebutuhan barang dan jasa, itu akan diolah oleh material planning. Kemudian diterbitkanlah namanya purchase requisition, kemudian dilakukan RFQ, ini RFQ, quotation, dilakukan interaksi antara supplier dengan customer-nya, kemudian dibuatlah namanya evaluasi quotation, kemudian dibikin dokumen PO, ini interaksi juga antara supplier dengan customer-nya, kemudian begitu barangnya datang akan dikirim. Ini untuk pembayaran dulu. PO ini akan diserahkan ke keuangan, dilakukan pembayaran dalam bentuk LC maupun TT, kemudian dilakukan pembayaran ke supplier. Dari supplier akan mengirim barang. Nanti begitu pengiriman informasinya bisa RW bill, ini kalau pengiriman pakai udara, kemudian bill of lading kalau kita menggunakan pengiriman pakai laut. PL ini packing list, kemudian barang-barang ini karena PTDI juga sebagai kawasan berikat, ada satu dokumen di pelabuhan, baik di Cengkareng maupun di Priok sana, itu ada BC11, ini line by line item yang ada di dalam invoice, itu akan dimasukkan ke dalam sistemnya Bea Cukai, diterbitkanlah BC11, kemudian Bea Cukai Bandung yang berada di PTDI akan menerbitkan invoice
berdasarkan menerbitkan BC23 berdasarkan invoice yang diterima di Cengkareng dan yang nempel di barang. Ini biasanya yang copy aja. Ini jadi inputannya, invoice ini ada nama barang, ada part number, ada harganya. Itu yang di input di BC11 di pelabuhan, kemudian BC23 ada di PTDI, petugas bea cukai juga yang melakukan. Kemudian masuk ke Departemen Traffic. Departemen Traffic ini divisi fasilitas. Nah, dari situ akan diterbitkanlah BPBI, bukti penerimaan barang impor. Nah dari sini sebagai prerequisite untuk bagian Departemen Receiving untuk melakukan inspection. Jadi untuk diberikanlah RV, itu receiving inspection, kemudian barang-barang itu dicek oleh bagian quality, any single part number akan dicek part numbernya, kuantitinya, dicek dokumennya. Kalau tidak lengkap nanti akan diinfokan ke bagian buyer, ke bagian purchaser ini, akan ada satu dokumen, ini by SAP juga, jadi nanti akan ada notifikasi barang PO nomor sekian, RV nomor sekian, part number-nya ini tidak sesuai yang tercantum di dalam PO, sehingga bagian quality ini mewajibkan bagian pengadaan untuk melakukan klaim ke supplier yang menyatakan bahwa barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam PO, baik part number maupun dokumennya. Ada diskrepansi lah, ada perbedaan. Nanti akan flow-nya akan seperti ini, mengikuti proses normal sampai close. Nah, barang-barang itu begitu di-approve oleh quality, akan dimasukkan ke gudang pusat. Nah, gudang pusat ini nanti akan melakukan pelayanan. Kalau pelayanan itu ke produksi, diterbitkanlah material tiket. Ini sebagai bentuk cost, nanti orang akunting akan menghitung ini sebagai biaya produksi. Kemudian kalau barang itu berdasarkan sales order atau berdasarkan permintaan dari material delivery, didampingi dengan invoice bahwa ini akan dijual ke customer tertentu sesuai dengan SO-nya. Ini ujung-ujungnya nanti akan ada penagihan ke customer. Kalau ini nanti akan menjadi satu produk yang di-deliver ke customer juga. Nah, problem saat ini, jadi bukan baiknya aja yang saya sampaikan di sini, bahwa saat ini akurasi baik BOM maupun schedule ini belum tepat, sehingga ini menyulitkan kita dalam memanage program sampai diterima customer itu sering-sering slidingnya karena akurasi dari BOM-nya itu sendiri dan schedule-nya. Kemudian kita juga punya keterlambatan dalam proses recruitment, kira-kira 15 tahun, jadi ada kesenjangan 15 tahun itu PTDI nggak pernah rekrut orang, sehingga kita kehilangan beberapa resource, sementara anak-anak baru yang direkrut ini belum siap. Ini adalah kendala yang ada di PTDI. Kemudian ada satu hal yang perlu diimprove di PTDI. Ini saya sampaikan, ini yang tentang akurasi yang atas dulu. Tentang jadi BOM dan schedule. Schedule ini bukan schedule produksi aja, termasuk schedule pembayaran. Kalau pembayaran itu telat, otomatis barang juga akan telat masuk ke produksi, sehingga produksi itu akan telat menyelesaikan produknya juga. Dengan demikian, yang perlu kita tawarkan kepada, yang perlu kita improve adalah kita harus melakukan improvement dalam payment-nya, sehingga semua berjalan dengan tepat waktu, improvement cash-in-nya. Jadi kalau semua tepat, kita tepat membayar, kita tepat merencanakan di engineering-nya, kemudian akurat di dalam fungsi-fungsi ini, artinya ini kita tuntut orang-orang ini bisa tepat dalam menyuplai datanya. Dari direct teknologi tentunya ini adalah dari BOM-nya,
PE ini berkaitan dengan BOM juga, kemudian production, control ini masalah schedule, LG ini akurasi dari pergudangan. Jadi kalau semua ini akurat, insya Allah kita bisa menyelesaikan suatu proyek tepat waktu, sehingga kita bisa menyerahkan produk tepat waktu ke customer-nya, sehingga uang yang masuk ke perusahaan pun bisa tepat waktu. Itu yang bisa saya sharing kepada Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalau ada beberapa pertanyaan. Metodenya nggak tahu, terserah gimana untuk mengaturnya, kita serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Partono atas penyampaian materinya. Insya Allah lengkap sekali ya teman-teman mahasiswa apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Partono mengenai entah itu produknya dari PTDI ataupun proses SCM yang ada di PTDI. Untuk sesi tanya jawab sudah kita mulai ya, dan diskusinya bisa raise hand ataupun menuliskan di chat. Ini sudah ada satu pertanyaan yang akan saya bacakan dari Azza Faizah ya. Di sini dikatakan, Assalamualaikum Pak Partono, saya ingin bertanya mengenai salah satu fase yang ada di order proses. Pada fase inspection, untuk quality control produk itu biasanya memakan waktu berapa lama? Kemudian kalau di PTD, berapa lama kalau yang ada di PTDI? Dan jika ternyata ada produk yang tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan, bagaimana proses pengembalian produk tersebut? Itu pertanyaannya Bapak Partono dari Azza Faizah. Ya, terima kasih Ibu dan Di Azza. Jadi proses inspeksi ini tergantung equipment-nya. Kalau standar part itu katakan washer nut itu hanya diukur dimensinya. Tetapi kalau katakan ada satu equipment, katakan radio, itu harus dikirim ke shop, ke lab lah kalau di sekolah. Itu dicek radio ini berfungsi atau tidak. Itu mungkin akan makan waktu beberapa hari. Biasanya rata-rata seminggu. Tesnya sendiri nggak lama, tetapi karena antrian pekerjaan itu akan makan waktu kira-kira 1 minggu. Tetapi yang paling sederhana adalah kalau kita ngetes screw washer, itu dalam order menit mungkin selesai. Karena yang dicek hanya dimensi. Dicek part number-nya, dicek oleh quality dokumennya. COC-nya ada atau tidak, itu dalam order menit selesai. Tetapi kalau katakan itu yang dibeli itu radio, harus dikirim ke lab, dicek radio itu berfungsi atau tidak. Atau bahan-bahan kimia, cat katakan gitu, kemudian lem, adhesif, atau sealant, itu harus masuk ke lab juga, labnya lab kimia, dicek ini sesuai enggak. Atau oli viskositasnya sesuai atau tidak. Gitu. Jadi tergantung dari produk yang dibeli. Kemudian kalau ada ketidaksesuaian di sistem kita mengakomodir ada namanya discrepancy report atau rejection card. Itu nanti di SAP, di panelnya akan dituliskan permasalahannya apa, kenapa itu di reject oleh quality, tidak boleh masuk ke gudang. Itu nanti langsung bisa dari quality akan masuk ke bagian procurement sesuai dengan nomor induk karyawannya. Jadi bayarnya siapa, dia langsung menangkap informasi itu bahwa barang yang dibeli tidak sesuai, otomatis si buyer atau pembeli ini akan kembali melakukan klaim, akan berkomunikasi dengan supplier, dengan pemasoknya. Masalahnya apa, barang yang dibeli ini tidak diterima atau di-reject oleh bagian quality. Kira-kira gitu prosesnya. Baik, sudah cukup untuk Faizah pertanyaannya. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain, bisa raise hand atau bisa ketik di kolom chat. Bu Suci, saya mau nanya. Monggo, silakan Bu Kuro. Saya juga nanti mau tanya nih. Mas Partono mau nanya itu apa namanya keterbatasan untuk SCM yang ada di PTDI itu sekarang apa? Apakah ada keterbatasan atau ada kendala selama ini untuk
penyediaan barang ya kan ya dari hilir sampai mudik kan gitu ya untuk SCM itu. Nah, itu ada keterbatasan apa aja, kemudian solusinya apa sudah ada, kemudian apakah sistemnya ini sudah terintegrasi semuanya, mulai dari procurement atau sampai manufacturing lah seperti itu. Oke, itu Ini aja Mas borongan ini. Partono. Berat yang tanya jauh tempatnya, berat pertanyaannya. Borongan lagi. Kendalanya kita ini remote ya semua, barang-barang untuk membangun pesawat ini impor semuanya. Jadi didatangkan 75% dari Amerika, kemudian 25% dari Eropa. Hal lain yang menjadi kendala adalah production rate PTD ini sangat limited. Jadi jualan pesawat emang sangat susah, sehingga untuk membuat katakan merem up, kalau kita punya capability tetapi nggak laku dijual kan repot juga. Sehingga ini sangat tergantung dari customer kita. Nah, customer kita kalau seneng, yang repotnya nih non teknis nih, rada curhat sedikit. Kayak pemerintah Indonesia ini, bapak-bapak kita yang duduk di pemerintahan ini lebih suka beli barang di luar daripada beli di dalam negeri. Ini juga menjadi satu kendala. Sebagai gambaran seperti di slide di company profile, dari tahun 98 petinggi-petinggi di UAE di Emirat sana udah menggunakan VIP buatan PTDI. Presiden Korea Selatan dan para menterinya itu menggunakan VVIP dan VIP buatan PTDI. Kemudian Malaysia VIP para sultan itu perjalanan dalam negerinya menggunakan VIP buatan PTDI. Brunei, kemudian Senegal, kemudian Menteri Pertanian Thailand itu menggunakan. Tetapi di dalam negeri ini masih jarang sekali, artinya nggak diutilisasi produk-produk yang ada di dalam negeri ini. Ini yang kendalanya. Jadi karena production rate-nya sedikit, sehingga daya tawar kita juga rendah. Satu, kita remote dari pabrikan, baik Amerika maupun Eropa. Yang kedua, karena production rate kita rendah, sehingga kita juga beli barang ini nggak mendapatkan harga yang kompetitif. Kalau kita beli barang itu jumlahnya banyak, kita akan mendapat diskon cukup banyak. Sebagai gambaran, tahun 2018, saya dengan tim itu kalau kita beli engine satu persatu itu dibandingkan beli engine sekaligus 34, itu dalam jumlah 34 saya bisa saving 10 juta US dollar. Nah, itu sebagai gambaran. Jadi kalau jumlahnya banyak, kita bisa saving banyak. Kendalanya di situ. Jadi satu, kita remote area dari manufacturing. Kedua, kapasitas produksi kita rendah karena daya jual kita juga tidak mudah. Ini menjadikan kendala bargaining position bagi teman-teman di pengadaan ini lemah. Itu kendalanya. Kemudian tentang apakah ini sudah terintegrasi, mulai dari e-bom, m-bom, sampai ke material tiket, sampai ke akunting itu udah terintegrasi. Mbak Atta mungkin cukup atau masih kurang jawabannya? Ya, cukup. Dia lemes, Bu, karena dia masalahnya belum kapan, Bu? Baru jam berapa? Kok ngerti sih, Mas? Setengah 7. Berikutnya pertanyaan dari saya, Pak Partono. Silakan, Bu. Kan di PTDI ya, sebelum mengimplementasikan SAP tentunya masih dalam, nggak tahu, mungkin masih manual atau sudah ada sistem tapi belum terintegrasi. Prosesnya berapa lama tuh Pak dari perubahan dari yang lama ke sistem yang terintegrasi itu Pak? Terus satu lagi, kenapa pakai SAP nggak buatan dalam negeri? Gini Bu, ini satu, saya termasuk BPO di procurement waktu itu, saya juga termasuk bagian yang menentang itu sebenarnya. Tetapi waktu itu ada syarat, kenapa ini ya, pertanyaan yang kedua dulu, kenapa pakai SAP? Jadi waktu itu kita akan kolaborasi dengan Airbus Defense dan Airbus Helicopter. Mereka mempersyaratkan menggunakan SAP ini
kayaknya pintar-pintarnya orang SAP Jualan ke Airbus. jualan ke Indonesia, dia menggunakan tangannya Airbus, Bu. Ini menggunakan sampai Kementerian BUMN masalahnya. Saya tahunya ini politisnya seperti itu. Karena ini harganya nggak murah, 10 juta US dollar. Ini harganya 10 juta US dollar. License-nya itu kalau dirupiahkan kira-kira 5M sendiri untuk license, user license. License-nya berapa tahun ya Pak SAP itu? Setiap ini berapa yearly tahun? basis, Bu. Yearly. Ini dari 2013. Jadi kita deploy SAP ini dari 1 Mei 2013. Jadi kita mulai inisiasi itu di bulan November 2012. Dulu kita menggunakan namanya ERP, Integrated Resource Planning, itu buatan PTDI. Lebih powerful sebenarnya, sesuai dengan business process-nya kebutuhan juga. Ya. Sesuai dengan kebutuhan, tapi karena ada dipaksa untuk kolaborasi, dipaksa manajemen akhirnya taat aturan dari Kementerian BUMN. Ya, saya melihat ini ada sisi politisnya gitu ya. Itu lebih bagus. Kalau saya sih lebih bagus karena saya termasuk dulu yang ikut di ERP-nya juga. Artinya ide-ide itu dari kami di lapangan itu diakomodir, itu lebih powerful gitu. Sampai ada istilah teman-teman itu bikin joke itu SAP itu setan aja pusing, apalagi manusia yang menggunakannya gitu. Dan ini dirasakan oleh teman-teman di Unilever, di kawan di lapangannya lama, Pak ya, karena nggak custom. Betul, itu sangat kaku, Bu. Ini sangat kaku. Apalagi untuk development itu nggak mudah untuk masukkan ke situ. Betul. Jadi dulu kita menggunakan ERP, Integrated Resource Planning, itu dari tahun 2002 sampai 2013. 11 tahun, kemudian kita dipaksa beralih ke SAP, costly untuk yaitu tadi nggak custom seperti yang kita harapkan. Gitu Bu Suci. Iya, terima kasih. Pertanyaannya yang pertama belum, Bu? Ada pertanyaan? Loh ya, perubahan ERP tadi, udah pakai ERP. Oh, itu ya. Berapa lama tadi? Oh, dari November sampai Mei, berapa? Mei. April. Itu waktu 7 bulan. 6-7 bulan kita itu. Jadi memang kita mengcopy beberapa task yang dilakukan di Airbus, seperti akurasi pergudangan tadi. Di sana perlu 13 tahun kita mengcopy metode-metode yang mereka gunakan, sehingga kita dipaksa untuk implementasi itu hanya 7 bulan. Sebenarnya tidak cukup. Waktu itu saya personally meminta dari Accenture, ini konsultannya kan Accenture, kita minta parallel running atau mirroring, itu maksud saya, supaya kita tahu apa yang terjadi di SAP dan yang terjadi di ERP itu kalau udah benar-benar sama baru di go live gitu. Ini tiba-tiba ERP-nya dipotong, go live ya itu bikin kelabakan, bikin pusing semua orang. Migrasinya yang terlalu ini ya Pak ya. Betul, terlalu terburu-buru Bu. Terburu-buru jadinya ini kerjaan yang berat itu. Kita mengelola part number-nya 220.000 part number Bu. Inventory kita jumlah part number-nya 220.000. Gudangnya seperti apa itu? Oh, itu jangan diragukan. Gudangnya ada kira-kira 65 gudang kalau salah. Untuk yang ERP-nya sendiri yang punyanya PTDI sendiri itu membangunnya bagaimana Pak? Bagian per bagian yang dipakai dari 2002 sampai 2012, kalau SAP kan tinggal pakai gitu ya Pak, sudah jadi. Tapi kalau membangun ERP sendiri yang punyanya PTDI itu langsung full jadi atau per modul dulu gitu ya, per tahap ya Pak ya? Per modul, jadi hal-hal yang berkaitan dengan procurement, dengan keuangan. Karena ini kaitannya nanti ya, dengan Pak, akuntansi, ya, itu didahulukan dulu. In out artinya memanage uang, kemudian masuk ke inventory, setelah inventorinya benar baru ke shop floor. Nah, dari situ beranjak ke engineering. Jadi kita prioritasnya dari hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dulu, Bu. Yang kritis dulu ya, Pak ya. Ya, Bu. Ada pertanyaan lagi, teman-teman mahasiswa silakan raise hand atau ada nih Sidik Atmaja.
Saya dulu dah. Oh, boleh, monggo Pak Aang. Terima Pak kasih Bos. Pak Wartono paparan tadi. Dosen ngebon. Bom. Ini kan pikirannya institusi. Ada celah nggak kira-kira bisa mahasiswa atau kita dosen masuk ke lingkup PTDI dalam konteks riset atau mungkin apa gitu. Mungkin nggak harus apa lembaga. Minimal insya Allah sudah ada, cuman kita kan masih buta ya. Satu itu ada celah untuk bisa masuk sebagai mahasiswa karena ya kepentingan kita di dunia akademis kan membuka Skripsi, PKL. pengetahuan mahasiswa. Satu. Keduanya kan menarik, jadi riset kita di dosen-dosen SI ini mewakili Bu Puro yang mungkin belum bisa nyampein. Bisa nggak teman-teman di PTDI seumpama kita nggak usah main kuantitatif, main kualitatif pada seumpama jadi kita jadi apa narasumber terkait paling gampang terkait seumpama konversi dari ERP ke SAP tadi ya kita kan mungkin di dunia akademis bisa satu topik riset gitu. Jadi minimal bisa jadi narasumber nanti kapan-kapan nanti bisa dikontak gitu. Di luar waktu jam kerja gitu. Insya Allah bisa teman-teman PTDI terbuka nggak untuk seperti itu Pak? Terima kasih. Baik Pak Ang, terima kasih. Untuk mahasiswa sangat terbuka, dua-duanya sangat terbuka Pak. Mahasiswa sebenarnya kalau tidak dalam kondisi COVID saat ini selalu ada mahasiswa yang PKL antara 1 bulan sampai 3 bulan, tergantung kebutuhan mahasiswa sendiri. Subjek apa yang ingin dia pelajari itu selalu ada. Namun dengan kondisi saat ini memang tidak menerima mahasiswa untuk PKL karena kita membatasi orang keluar masuk dari luar karyawan. Jadi PKL masih sangat terbuka. Beberapa hal dalam kondisi ini masih dilakukan remote juga. Jadi yang sudah terlanjur katakan PKL di sini penelitiannya koordinasi dengan pembimbing di sini ya remote, paling minta data, minta bantuan para karyawan ada di sini. Tapi pada dasarnya terbuka. Begitu juga dalam sesi sharing-sharing seperti ini bisa dilakukan. Katakan mau minta salah satu karyawan untuk sharing tentang hal-hal tertentu, katakan tentang migrasi data, tentang apapun lah, insya Allah kita terbuka. Selama itu tidak ada kaitannya dengan confidential dari suatu penelitian itu nggak boleh dipublish, mungkin boleh. Bahkan kemarin ada satu S2 dari UI itu malah masuk ke perencanaan sampai ke mewujudkan jadi project itu kan data-data konfidensial, tapi anak mahasiswa S2 tersebut bikin surat pernyataan bahwa data ini hanya digunakan untuk tesis dia. Jadi rasa-rasanya masih terbuka, baik untuk mahasiswa maupun dosen untuk melakukan penelitian. Dan itu harusnya berjalan terus-menerus, Pak. Terima kasih ya. Itu kan peluang ke mahasiswa nih, Pak. Jadi terbuka gitu. Selain ke knowledge kuliah umum, tapi kan boleh. tidak Jadi kalau katakan ada keinginan, itu nanti membuat surat ke departemen pelatihan training yang mengelola itu ada satu departemen, nanti dikelola oleh mereka, nanti ditawar-tawarkan ke fungsi-fungsi terkait di mana mahasiswa itu interest. Katakan jurusan mesin ditawarkan ke bagian apa, jurusan IT nanti nggak harus di IT tapi bagian-bagian yang akan diteliti. Jadi nggak masalah Pak. Terima kasih. Jadi riset objeknya IT kan nggak harus di bagian IT kan? Enggak. Tadi di apalagi SI banyak banget yang tidak harus terlibat spesifik ke aplikasi dan sebagainya, masih bisa dilakukan risetnya.
Di semua sektor saya pikir IT Iya, dipakai betul. mulai. Jadi Betul. prosesnya itu mulai dari sales, kemudian masuk ke engineering, masuk ke operasi. Operasi itu ada production engineering, manufacturing, termasuk ada procurement, kemudian ada logistik, soft floor, ada pengetesan, ada perawatan, bahkan implementasi katakan soft floor-nya untuk perawatan pesawat itu seperti apa kan bisa di situ. Tinggal menerjemahkan taskat itu menjadi satu operasi ditaruh di komputer gitu kan, otomasi dari situ kan bisa dilakukan. Ya minimal evaluasi UX UI dari website aja itu udah mahasiswa pinter-pinter nyari celah bisa itu kan. nggak sampai ranah data-data konfidensial. Data-data konfidensialnya PTD nggak perlu yang kita harus oprek-oprek data. Paling nggak kulit. Jadi bisnis prosesnya kemudian dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa gitu kan. Benar. Oke, silakan mahasiswa, adik-adik mahasiswa mau bertanya. Monggo, silakan. Langsung aja kalau nggak ini buka ininya, unmute itunya, apa namanya, mic-nya. Tadi kalau dari lingkaran ERP tadi sebenarnya kan banyak bagian-bagian nanti yang bisa anak-anak ini ya Pak Ang ya, yang bisa didalemin tuh terkait di PTDI-nya. Ini mahasiswa nggak ada yang nanya, ta? Takut sama dosen-dosennya nih. Aza. Ada Sidik Atmaja nggak nanya nih, Sidik Atmaja nih. Ada pertanyaan nih Bu, tunggu saya lihat Bu. Tidak jadi katanya Bu, maaf. Ada nih Pak pertanyaan Pak. Taufik Rizky Arahman. Saya ingin bertanya, ada nggak sih Pak kemampuan khusus atau skill untuk memahami SCM dengan baik? Oh, butuh skill atau knowledge apa nih Pak untuk memahami SCM? Sebenarnya SCM ini kan ilmu umum, ilmu manajemen. Namun demikian, sebaiknya kalau kita bergerak di SCM ini harus tahu background teknik sedikit, sehingga pada saat kita diskusi dengan partner itu lebih banyak berbicara urusan teknik itu nyambung. Jadi urusan part number, spesifikasi dari satu produk itu ilmu umum aja. Kalau kita katakan dari SMA jurusan IPA, kemudian kita punya belajar di IT, nggak masalah. Jadi kami ini sebenarnya umum, termasuk saya kan murtad dari ilmu saya nih sebenarnya. Saya kuliah dari punya ilmu elektro tapi nggak pernah dipegang urusan elektro, yang saya pegang adalah urusan manajemennya. Jadi SCM ini lebih ke arah manajemennya, tapi yang di manage ini kebanyakan barang teknik, dari mau tidak mau harus punya background teknik sendiri. Ada beberapa orang memang dari non teknik tetapi perlu waktu agak lama, karena pada saat kita ngomong dengan partner kita, salesman-nya dari satu pabrikan itu pasti ngomong teknik, ngomong spesifikasi. Jadi paling tidak tahu background teknik sedikit. Jadi kalau Mas mau Taufik, Bu Suci. Kalau mau masuk ke SCM berarti SCM di bidang apa kita harus paham dulu objek bisnisnya ya Pak ya. SCM di bidang pesawat. Betul atau Bu, katakan SCM di bidang kimia yang ya. Jadi harus paham dulu dengan objeknya dulu. Jadi baru produk knowledge-nya nanti yang dipegang. Ya, produk knowledge-nya yang perlu digali ya Pak ya. Jadi nanti kalau ada yang mau mau mengembangkan SCM dalam suatu perusahaan atau organisasi, ya objek dari produk dari si perusahaan tersebut yang harus didalami dulu ya Pak ya. Betul Bu. Ada pertanyaan lagi dari mahasiswa? Silakan raise hand atau ketik di kolom chat. Ini
saya konfirmasi dulu Bu ke Pak Partono, mohon izin nanti boleh kita upload videonya di channel YouTube ya? Oh, nggak masalah, Pak. Oh ya, jadi jangan sampai nanti tanpa konfirmasi gitu. Satu, Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak Saya sekali. bebas, nggak ada yang rahasia. Silakan, Pak. Oke. Silahkan Saifuddin dari FST. Di-unmute kalau mau bertanya. Saifuddin. Monggo unmute. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi kuliah umum hari ini. Mungkin diambil fotonya dulu kali ya Bu Nida. Bu Nida, kita ambil fotonya dulu. Kalian buka ininya ya, videonya. Kita take picture dulu. Nida nggak ada ya? Oke, 1, 2, 3. Sudah belum semuanya, yuk silakan yang mahasiswa. Perlihatkan ininya, wajahnya. Wajah saya nggak kelihatan, Bu, misalnya. pasang kerudung. Ada yang baru bangun Ada yang baru bangun. atau yang belum? Ya. Nampakkan aja, Pak. Oke ya. 1, 2, 3. Halaman keberapa Bu Suci sekarang? Halaman 1, halaman 2. Ayo halaman 2. 1, 2, 3. Halaman 3. 1, 2, 3. Halaman 4. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa, terima kasih atas kehadirannya di kuliah umum kali ini. Juga terima kasih kepada Bapak Partono yang sudah sharing banyak sekali ilmunya terkait dengan SCM. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin kami akan mengundang lagi Bapak Partono. Kita tutup acara kita dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ang, ada yang mau disampaikan, Pak Ang? Sudah, oke. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan Bapak Ibu semua dan adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mas Partono. Yuk, sama-sama. Ya. Ya. Ya, monggo. Ya udah. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Kesempatan tuh Bu Nida. Ya, mahasiswa. Kalau mahasiswa sebenarnya bisa manfaatin kan minimal topik-topik yang melipir-melipir Ya. Evaluasi siapa tahu nemu pekerjaan, nemu jodoh di PTDI kan. Sekali Tahu katanya. jauhan. Saya udah nyampein, Pak Ang. Oh, di kelas modal dikit. Oh lah. Bocah